Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadijah Al-Hasni dari BAN SM Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kebijakan akreditasi BAN SM. Sejak tahun 2018, BAN SM berinisiatif untuk melakukan reformasi sistem akreditasi ke arah yang baru, di mana akreditasi diharapkan dapat memotret satuan pendidikan sesuai dengan substansi mutu yang sebenarnya. Nah, pada kebijakan akreditasi BAN SM ini dilakukan dengan 4 hal. Pertama, reformasi instrumen akreditasi. Yang kedua, rekrutmen asesor melalui uji kompetensi. Yang ketiga, pengembangan dashboard monitoring system. Yang keempat, reorientasi peran dan fungsi BAN SM. Yang pertama yang akan kita diskusikan adalah reformasi instrumen akreditasi. Jadi, BAN SM melakukan reformasi terhadap instrumen akreditasi karena dianggap bahwa instrumen akreditasi yang lama itu masih banyak kelemahan. Karena lebih menekankan pada aspek administrasi. Jadi, gambaran bagaimana kinerja sekolah atau madrasah itu belum terpotret dengan baik. Dalam hal ini, BAN SM mengembangkan instrumen baru akreditasi satuan pendidikan dengan nama IASP 2020. Untuk IASP 2020 itu menitik beratkan penilaian pada 4 komponen, yaitu 1. Komponen mutu lulusan, 2. Komponen proses pembelajaran, 3. Komponen mutu guru, 4. Komponen manajemen sekolah atau madrasah. Dari keempat komponen itu diasumsikan bahwa mutu lulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran mutu guru yang didukung oleh manajemen sekolah madrasah yang efektif dan efisien. Dalam IASP 2020 ini mengubah fokus penilaian satuan pendidikan dari penilaian kinerja administrasi menuju penilaian berbasis kinerja. Pada pengembangan IASP 2020 memakan waktu kurang lebih 2 tahun dan dilakukan mengacu pada banyak hasil penelitian baik tingkat nasional maupun internasional yang dirancang oleh para ahli dari berbagai latar belakang, termasuk dari dalam dan luar negeri, praktisi pendidikan, BAN SM provinsi, dan asesor yang concern dengan program akreditasi sekolah madrasah. IASP ini juga telah diuji cobakan 2 kali, pertama di tahun 2019 di 4 provinsi dan tahun 2022 di 34 provinsi. IASP 2020 ini juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Pendidikan dengan Kepmen nomor 1005/2020 dengan kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Jadi, dengan keluarnya Kepmen itu, maka pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah dengan menggunakan IASP 2020 secara legal sudah bisa dilaksanakan. Yang kedua, kebijakan BAN SM yaitu rekrutmen asesor melalui uji kompetensi. Kita tahu bersama bahwa asesor merupakan ujung tombak pelaksana akreditasi dan mutu satuan pendidikan yang sebenarnya akan sangat bergantung pada penilaian asesor di lapangan. Dan kesuksesan akreditasi akan juga sangat dipengaruhi oleh peran asesor yang mampu menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengemban tugas. Sadari bahwa instrumen yang bagus sekalipun tidak akan memiliki makna apapun apabila asesor tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Maka BAN SM tahun 2020 itu melakukan rekrutmen asesor secara ketat dengan menetapkan dan menerapkan uji kompetensi.
Kebijakan Ban SM yang ketiga adalah pengembangan boarding monitoring system. Jadi, proses monitoring itu dilakukan dengan mekanisme otomasi. Ketika tiba masa akreditasi satuan pendidikan, maka sistem akan memunculkan secara otomasi sekolah atau madrasah dengan indikasi peningkatan atau penurunan terhadap kualitas berdasarkan indikasi kinerja yang dilaporkan setiap tahun. Untuk status akreditasi ini berlaku selama 5 tahun dan apabila pelaporan tahunan yang dilakukan oleh sekolah madrasah menyatakan bahwa kinerja tetap, maka status akreditasi akan diperpanjang secara otomasi. Bapak Ibu sekolah yang telah terakreditasi dapat diakreditasi kembali atas dasar 3 hal. Pertama, permintaan sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, laporan masyarakat yang terverifikasi adanya penurunan kinerja sekolah. Dan yang ketiga, warning dari sistem monitoring atau dashboard telah terjadi penurunan kinerja sekolah. Data sekunder dalam dashboard monitor itu didapatkan dari Dapodik, dari EMIS, dari rapot mutu, dari AN, dari survei karakter atau survei lingkungan belajar. Kebijakan Ban SM yang keempat adalah reorientasi peran dan fungsi Ban. Jadi, Ban SM akan konsen terhadap peran dan fungsi Ban SM dalam membangun kemitraan dan stakeholder untuk mencapai tindak lanjut hasil akreditasi. Jadi peran tindak lanjut akreditasi ini diharapkan akan menjaga kesinambungan mutu satuan pendidikan dan Ban SM akan fokus pada kajian yang bersifat akademis dan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk proaktif menindaklanjuti hasil akreditasi. Demikian Bapak Ibu, sekian dari saya, akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.